Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya, amin. Kali ini aku mau kasih rekomendasi 7 tempat wisata hits yang ada di Yogyakarta. Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Yang pertama ada Puncak Segoro. Berada di wilayah Gunung Kidul, Puncak Segoro yang sudah buka sejak tahun 2022 ini ternyata masih menjadi destinasi favorit banyak orang loh sampai sekarang. Jujur gak heran sih karena view-nya tuh emang sebagus ini. Bahkan menurutku akan lebih bagus kalau dilihat langsung. Buka pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. HTM dari Puncak Segoro ini cuma 25.000 per orangnya. Untuk tempat wisatanya tuh naik ke atas gitu. Dan kalau yang sekarang sedang kita turuni, ini adalah akses menuju ke cliff bar-nya. Jadi untuk tempat wisatanya sendiri, dia tuh punya beberapa pemandangan dan juga spot foto. Dan untuk HTM-nya yang 25.000 per orang tadi. Sementara untuk cliff bar-nya ini, kita tuh harus membayar minimal 25.000 sebagai tambahan untuk minimum order makanan ataupun minuman. Jadi kalau teman-teman berniat untuk ke cliff bar-nya juga, teman-teman nanti harus membayar 50.000 per orangnya di loket yang ada di bawah. Dan untuk voucher 25.000 tadi bisa ditukarkan dengan makanan ataupun minuman. Aku sendiri menukarkan vouchernya dengan mie instan dan juga es teh manis. Masih ada beberapa pilihan makanan dan minuman lain juga ya. Oh iya, di Puncak Segoro ini tuh sebenarnya mereka satu area dengan beberapa tempat wisata lain, seperti teras kaca dan juga Heha Ocean. Dan sekarang kita udah sampai di cliff bar-nya. Jujur dari sini view-nya makin bagus dong. Oh iya, untuk sitting areanya ini tuh dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Ada yang di paling bawah tadi, sementara ini adalah tingkatan yang di tengah atau tingkatan kedua, dan ada juga di tingkatan paling atas yang paling pertama kita temui. Ini dia menu makanan kita, Indomie with a view. Next, tempat wisata yang kedua ini adalah tempat wisata yang paling favorit nih buatku. Ini dia Tumpeng Menoreh. Berada di Jalan Kebun Teh Ngelinggo, Sumbersari, Kulon Progo. Percaya nggak kalau Tumpeng Menoreh ini buka selama 24 jam loh? Iya benar, tahu nggak alasannya kenapa? Karena di sini kamu bisa lihat sunrise sampai dengan sunset. HTM-nya 50.000 per orang, sudah termasuk voucher makan 15.000. Walau tempat ini berada di ketinggian, tapi tempat ini tuh ternyata ramah disabilitas loh. Terus uniknya lagi, tempat ini tuh bisa menampilkan view yang berbeda di setiap harinya. Bisa cerah seperti pemandangan saat ini, atau bisa juga seperti lautan awan. Yang pasti semuanya pasti sangat indah. Di sini kalian gak cuma bisa duduk-duduk sambil memandangi gunung aja loh. Ada beberapa kuliner yang wajib banget kalian cobain. Tapi pastinya sebelum cobain semua makanannya, kalian pastikan sudah abadikan banyak momen di sini. Karena dari sini kita bisa melihat pemandangan dari Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Telomoyo, dan yang lainnya. Aku nggak tahu sih harus bilang kata-kata apa lagi selain indah. Pokoknya buat teman-teman yang punya kesempatan buat datang ke sini, wajib banget deh mampir ke sini bawa semua keluarga ataupun orang-orang tersayang. Tapi aku ingatkan untuk akses ke sini itu tuh emang nggak mudah ya. Mungkin untuk tambahan informasi, teman-teman bisa nonton video lengkapnya di YouTubeku tentang wisata ke Tumpeng Menoreh ini. Ataupun mungkin bisa cek Instagramnya dan tanya ke adminnya. Oh iya, di Tumpeng Menoreh ada juga yang namanya Tumpeng Ayu. Jadi Tumpeng Ayu ini adalah salah satu restoran yang ada di Tumpeng Menoreh.
Kalau di Tumpeng Menoreh menyajikan kuliner dan makanan khas tradisional, di Tumpeng Ayu ini menyajikan menu makanan khas western. Dan untuk menuju ke sana, kita harus naik gondola seperti ini. Dan untuk naik gondola ini, kita harus membayar HTM sebesar 50.000 untuk turun dan naik kembali. Menurutku, walaupun teman-teman mungkin gak ada tujuan ke Tumpeng Ayu, tapi rasanya harus cobain deh naik gondola ini. Karena view dari sini tuh indah banget. Jujur aku bingung sih harus bagaimana lagi mendeskripsikan keindahannya. Ini dia nih yang dinamakan Tumpeng Ayu. Ini adalah restoran yang sebenarnya tempatnya itu hanya berseberangan saja dengan Tumpeng Menoreh. Masih satu lokasi yang sama, hanya dipisahkan dengan jalur gondola saja. Sitting areanya pun cukup banyak dan pemandangannya nggak kalah cakep dong dengan Tumpeng Menoreh. Buat teman-teman yang mungkin butuh tempat yang lebih sepi, bisa cobain bersantai, duduk, ataupun cobain makanan yang ada di Tumpeng Ayu ini. Jika sudah, tinggal kembali lagi dan naik gondola ke Tumpeng Menoreh. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu siapa sih yang videoin ini. Jadi ini tuh kita divideoin oleh staf dari Tumpeng Ayu yang mengoperasionalkan gondola ini. Ini dia menu makanan yang ada di Tumpeng Menoreh. Kalau ini adalah menu tradisional yang bisa diambil dengan prasmanan. Tapi nggak cuma ini, sebenarnya di depan sana juga ada bakso, mie ayam, dan juga coffee shop. Jadi kalau teman-teman di sini 24 jam nggak akan kelaparan deh. Jujur di sini tuh menunya beragam banget, mulai dari soto ayam, angkringan, makanan rumahan, dan yang lainnya. Harganya pun juga murah-murah banget. Ini dia nih coffee shopnya mereka. Kapan lagi coba bisa ngopi sambil mandangin pemandangan kayak gini? Next, tempat wisata yang ketiga adalah Pantai Mesra. Berada di kawasan Gunung Kidul, pantai ini bisa dibilang adalah pantai baru. Bersebelahan dengan Pantai Kukup, ternyata Pantai Mesra ini juga banyak digemari oleh para wisatawan loh. Memiliki batu karang yang indah, rumputan hijau yang luas. Gak salah kalau pantai ini tuh dibilang pantai yang sangat romantis. Makanya cocok banget kalau pantai ini disebut dengan Pantai Mesra. Kurang mesra apa kalau mandangin ombak seindah ini tuh bareng pasangan. Untuk ke Pantai Mesra ini, teman-teman cukup membayar HTM sebesar 10.000 saja. Dan juga mungkin harus membayar biaya parkir. Gak cuma dari pantainya, tapi teman-teman juga bisa menikmati lautnya dari sebuah tempat rahasia yang berada di dekat Pantai Mesra. Buat yang belum tahu, ayo ikut aku karena aku akan kasih tahu tempatnya. Menurutku tempat ini jauh lebih romantis dari Pantai Mesra sih. Karena POV dari sana tuh jauh lebih indah loh. Yap, ini dia Segara by Inesya. Buka dari jam 11 siang sampai dengan jam 7 malam. Mungkin Segara by Inesya ini bisa disebut restoran ya dibandingkan dengan tempat wisata. Tapi mengingat keindahan yang bisa kita lihat dari sini, aku simpulkan bahwa teman-teman yang datang ke Gunung Kidul wajib banget deh mampir ke Segara by Inesya ini. Me wind and rain.
Dikenal dengan Balinya Jogja, gak cuma bisa cobain menu makanan dan minumannya yang enak-enak, tapi teman-teman juga bisa abadiin momen kalian di sini untuk foto-foto atau bikin video bareng teman ataupun pasangan. Mumpung di Jogja dan sudah sampai di Gunung Kidul, sayang kan kalau nggak mampir ke sini. Next, tempat wisata yang selanjutnya ini tuh nggak jauh loh dari pusat kota. Dan kali ini aku mau ajak teman-teman untuk lihat sunset di kota Jogja. Salah satu tempat wisata bersejarah yang nggak jauh jaraknya dari Prambanan. Ini dia Keraton Ratu Boko atau yang biasa disebut dengan Candi Ratu Boko. Gak cuma bisa berfoto di candi atau keratonnya, tapi tempat ini tuh sejujurnya memang eksotis banget loh. Berada di atas bukit ataupun ketinggian, makanya gak salah kalau dari sini kita juga bisa melihat Candi Prambanan. Buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Harga tiket masuk untuk ke Candi Ratu Boko ini sebesar 40.000 per orang. Tapi buat teman-teman yang punya rencana ke Candi Prambanan juga, di sini juga menjual tiket bundlingnya. Oh iya, walaupun dari sini kita bisa menikmati sunset dan tempat ini memang terkenal untuk melihat sunset, tapi ternyata tempat ini tuh ditutup lebih cepat setelah sunset turun. Mungkin sekitar pukul 5:30 sore tempat ini sudah dikunci. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin sunset dari sini harus datang lebih awal ya. Tapi jujur aku pernah datang ke sini dan gak dapet sunset. Ternyata tempat ini tuh memang cukup menyenangkan sekali ya. Duduk-duduk lama di sini rasanya cukup nyaman dan juga damai. Mungkin karena dikelilingi oleh pemandangan yang cukup indah ya. Sampai lupa kalau tempat ini tuh adalah tempat bersejarah. Lihat dong, waktu kita berjalan ke arah pulang, dan walaupun matahari sudah nggak lagi terlihat, langit jingganya masih tetap ada. Nggak salah sih kalau tempat ini tuh dijuluki sebagai salah satu tempat terindah yang ada di kota Jogja. Next, rekomendasi tempat wisata yang keenam ini adalah pantai lagi nih. Ini bisa disebut hidden gem gak ya? Karena ini adalah salah satu pantai tersembunyi yang ada di Gunung Kidul, Jogja. Ini dia Pantai Watulawang. Bisa teman-teman lihat ya, untuk akses masuknya aja hanya sebesar ini. Bagaimana pantai ini tidak disebut dengan pantai tersembunyi? Untuk sampai ke pantai ini, kita hanya cukup untuk membayar parkir saja. Kalaupun ada HTM-nya, waktu itu kita hanya diminta untuk seikhlasnya saja. Mungkin saat ini jika HTM-nya sudah berlaku, nggak akan beda jauh kok dengan HTM pantai lain. Oh iya, untuk lokasi pantai ini tuh sebenarnya berdekatan sekali dengan Pantai Indrayanti. Hanya saja lokasinya yang memang cukup tersembunyi. Meskipun seluruh pantai yang ada di daerah Gunung Kidul ini pasirnya berwarna putih, tapi menurutku Pantai Watulawang ini spesial. Karena selain pasir pantainya yang putih, hamparan pasirnya ini juga cukup luas. Dan pantai ini mempunyai ciri khas sendiri loh, yaitu batu karang yang cukup ikonik. Penasaran? Nanti aku kasih lihat ya. Sama seperti di pantai-pantai lain, di Pantai Watulawang ini juga tersedia beberapa tempat makan dan juga toilet. Dan seperti biasa, sama seperti di pantai-pantai lain dan juga tempat wisata lain, di Pantai Watulawang ini juga ada jasa fotografernya loh. Jadi teman-teman tinggal negosiasi sendiri aja ya.
Mau berfoto seperti apa ataupun mau pilih foto sebanyak apa. Oh iya, ini dia nih spot andalan dari Pantai Watulawang. Bagus banget kan? Dan sebenarnya Pantai Watulawang ini tuh emang masih luas banget sih. Mungkin teman-teman bisa menjangkau area pantai yang di sebelah sana. Yang aku suka dari Pantai Watulawang ini, selain pasir pantainya yang putih, pinggir pantainya ini bersih banget dan tanpa karang. Jadi rasanya seru banget kan mau main air ataupun mau lari-larian di pinggir pantai sini. Nah, kalau pakai jasa fotografer, kita juga bisa bikin video ala-ala kayak gini dong. Oh iya, untuk lokasinya ini tuh sebenarnya lurus aja dari Pantai Indrayanti. Kalau dari arah Pantai Watulawang, untuk menuju arah pulang, Pantai Indrayanti itu posisinya ada di sebelah kiri kita. Tapi saat kita menuju ke Pantai Watulawang, posisi Pantai Indrayanti ada di sebelah kanan kita. Kita tinggal lurus aja, mentok, nanti udah ketemu deh sama pintu dari Pantai Watulawang. Next, tempat wisata yang ketujuh ataupun yang terakhir, ini adalah tempat wisata satu-satunya yang berada di tengah kota. Pastinya selain dari keraton ya. Yap, ini dia Taman Sari. Buatku ini adalah salah satu tempat wisata wajib yang harus didatangi kalau kalian datang ke Yogyakarta. Alasannya selain dari tempat ini yang dekat banget sama pusat kota, dekat dengan Malioboro, yaitu adalah HTM-nya yang sangat-sangat murah. Waktu aku datang ke sini, HTM-nya itu masih Rp5.000 per orangnya. Tapi ada yang bilang juga kalau HTM saat ini Rp15.000 per orangnya. Walaupun begitu, menurutku ini masih cukup murah sih. Karena di Taman Sari, selain bisa berwisata, kita juga bisa mengenal sejarah. Buka pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Lokasi Taman Sari ini tuh nggak jauh loh dari alun-alun Kidul. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang pingin explore di sekitar kota saja. Dibangun pada tahun 1758 ini, Taman Sari ini sebenarnya dikenal juga dengan kebun kerajaan. Selain itu, Taman Sari digunakan juga sebagai benteng pertahanan. Sementara untuk kolam air yang berada di depan tadi, konon katanya digunakan juga sebagai tempat mandinya para selir kerajaan. Rupanya jadi cukup banyak kan kita belajar tentang sejarah karena di Taman Sari ini. Walaupun tempat bersejarah, Taman Sari ini tuh nggak membosankan kok untuk dikunjungi. Terbukti ini adalah kali ketiga sampai keempatku datang ke Taman Sari. Oh iya, Taman Sari ini tuh sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Nanti aku ajak teman-teman untuk berkeliling ya. Untuk itu, simak terus videonya. Nah, kali ini kita sedang melewati rumah warga yang ada di sekitar Taman Sari. Karena perjalanan kita kali ini akan menuju ke Pulau Kenanga. Ini adalah salah satu bagian dari Taman Sari. Sebelum belok kanan, jangan lupa selfie dulu ya di sini. Seru banget ya melewati rumah warga dan jalan seperti ini.
Dan juga di sini tuh sebenarnya ada banyak beberapa kuliner juga ya. Oke, sekarang kita udah sampai. Lihat dong, ini tuh bangunannya megah banget ya. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang ingin belajar sejarah lebih detail lagi, bisa menggunakan jasa guide yang ada di Taman Sari. Ternyata bangunan-bangunan yang ada di sini selain tampak megah, nyatanya juga cukup estetik ya. Ada satu lagi bagian yang sangat indah yang ada di Taman Sari, yaitu Sumur Gumuling. Tapi sayangnya saat kita ke sana dan sampai saat ini, Sumur Gumuling itu masih ditutup. Katanya sih dengan alasan keamanan. Semoga nanti akan segera dibuka kembali ya. Sebagai penutup dari wisata kita kali ini, kita akan melewati lorong bawah tanah yang menjadi bagian dari Taman Sari. Lorong bawah tanah ini memang step terakhir kalau kita wisata ke sini. Karena keluar dari lorong bawah tanah ini, kita akan menembus ke parkiran. Seperti biasa, di ujung sana selalu ada musisi sekitar yang memainkan lagu-lagunya. Menurutku sih oke-oke saja, supaya di dalam lorong sini nggak terlalu sepi. Ini adalah salah satu favoritku juga nih, karena lorong ini tuh menurutku sangat-sangat estetik dan juga instagramable. Lihat dong bangunannya, terlihat sangat klasik bukan? Oke, karena wisata kita di Taman Sari ini sudah hampir berakhir, berarti berakhir juga video rekomendasiku kali ini. Jadi kira-kira wisata yang nomor berapa nih yang jadi favorit kalian? Dan kalian punya rencana datang ke wisata yang nomor berapa? Boleh dong jawab di kolom komen. Tapi kalau teman-teman punya rekomendasi wisata lain, boleh juga ya bisikin aku di kolom komen. Oke, terima kasih udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita. Dan jangan lupa cek kolom deskripsi ya untuk video rekomendasi liburan yang lainnya. Mulai dari transportasi, kereta, hotel, wisata, kuliner, dan yang lain-lain. Buat yang baru bergabung, salam kenal ya. Terima kasih sudah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.